Berpoligami siapa takut? Poligami siapa gentar? Indah. Memiliki dua bunga sekaligus adalah suatu kebanggaan. Namun pernikahan bukanlah sekedar memiliki bunga, sepasang bunga indah yang semerbak, bukan hanya sekedar itu. Karenanya kembali lagi saya berkata, berpoligami bila harus bertanggung jawab, siapa berani? Berpoligami harus menanggung risiko, siapa siap? Karena poligami bukan hanya sekedar memiliki sepasang bunga indah, akan tetapi tanggung jawab pendidikan, adil, nafkah, hati, dan masih banyak hal lagi yang ada dalam dinamika kehidupan rumah tangga. Sebelum Anda memutuskan untuk berpoligami, cobalah sesaat Anda berpikir, untuk berapa lamakah Anda berpoligami? Sesaat, setahun, 2 tahun, atau untuk seterusnya? Karena percayalah, ketika kita memiliki kesungguhan dalam berpoligami karena ingin menjaga kehormatan diri, kesucian jiwa dari perbuatan zina, perbuatan dosa, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan. Thalathun haqqun 'ala Allah ya'unuhum. 3 golongan orang yang pasti Allah tolong. Salah satu dari ketiga orang ini adalah an-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Adapun orang yang menikah karena ingin berbangga-bangga, hebat, saya memiliki sepasang bunga indah. Jagoan, berani, atau sekedar menjawab rasa penasaran, seharum apakah bila saya memiliki sepasang bunga? Atau mungkin Anda lebih jauh dengan mengatakan menghidupkan sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh banyak orang. Menghidupkan, mencontohkan kepada umat bagaimana seharusnya kita memiliki 2 pasang bunga, sepasang bunga atau 2 bunga sekaligus. Bila ini tujuannya, maka saya sarankan berpikirlah ulang. Berpikirlah 1000 kali, karena ketika Anda ingin mengatakan Anda berpoligami karena ingin mengatakan inilah sunnah, saya akan terapkan. Walau sejatinya saya tidak terancam, saya tidak merasa khawatir untuk terjerumus dalam perbuatan zina. Saya telah memiliki istri yang halal, yang cukup, yang subhanallah, masya Allah, cantik jelita. Maka seakan-akan Anda sadar atau tidak, Anda akan mengatakan saya menikah bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena hasrat pribadi, akan tapi karena tuntutan iman. Dan bila ini telah terjadi, ingat Allah telah mengatakan ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna. Apakah manusia mengira, meyakini, menduga bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Tidak sama sekali. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum kalian juga telah kami uji, sehingga tidak ada alasan untuk merasa aman bahwa Anda tidak akan diuji. Anda pasti diuji. Karena ketika Anda mengatakan saya menikah berpoligami karena menghidupkan sunnah agar menjadi teladan, menolong orang, maka ini adalah sangkaan bahwa Anda melakukan poligami bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena darurat tuntutan untuk menjaga diri, akan tapi adalah karena tuntutan tingkatan iman yang telah tinggi. Dan ini bila dilakukan, Allah akan menguji Anda. Allah akan menguji apakah benar Anda berpoligami karena memang ingin menghidupkan sunnah, ingin memiliki keturunan yang banyak, atau sekedar jago-jagoan, hebat-hebatan, uji nyali, apalagi na'udzubillah, Anda hanya ingin merasakan bunga warna pink, arum semerbak seperti ini, sedangkan bunga warna kuning seperti ini. Kalau hanya sekedar dianggap dilakukan sebagai tester, maka sayang sekali. Ingat, Anda punya putri, Anda punya saudari. Relakah Anda bila saudari Anda, putri Anda dijadikan bak tester hanya untuk dicium dan kemudian dicampakkan, dipetik sesaat,
untuk kemudian dicium dan dibuang, tentu Anda tidak rela bila putri Anda diperlakukan seperti itu. Siapakah yang akan memungut bunga putri Anda yang telah dicampakkan oleh orang? Sebagaimana siapakah yang akan memungut bunga putri orang yang telah Anda campakkan ke tanah? Tidakkah Anda merasa iba? Karena bila Anda memang tidak terpaksa karena tuntutan menjaga kehormatan diri, saya sarankan untuk berpikir ulang. Benarkah Anda menikah karena tuntutan untuk menjaga kehormatan kesucian diri sehingga Allah akan tolong? Bila Anda menikah benar-benar karena ingin menjaga kehormatan diri, maka sejatinya Anda telah berikrar, ya Allah, ini adalah kondisi darurat. Maka selamatkanlah aku, Allah akan tolong Anda. Karena tidak ada ruang sedikit pun untuk diuji. Namun ketika Anda mengatakan ini menikah bukan karena tuntutan syahwat, bukan karena kekhawatiran terjerumus dalam dosa, maka sejatinya Anda telah mengikrarkan, ya Allah, saya telah beriman. Dan bila itu terjadi, maka Allah akan uji Anda. Semoga petuah sederhana ini menjadi gambaran, membuka wacana bagi Anda bagaimana seharusnya poligami dilakukan. Karena poligami bukan hanya sekedar memiliki sekuntum bunga atau dua kuntum bunga, akan tapi tanggung jawab, pendidikan, nafkah, keadilan yang terus harus Anda tegakkan. Ingat betapa sulitnya untuk menegakkan keadilan bila istri pertama Anda sejak bangun hingga tidur tidak memiliki kesempatan untuk berdandan, mempercantik diri, namun semuanya kesibukan mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak Anda. Sedangkan istri baru Anda setahun lebih, 2 tahun lebih, mungkin sejak bangun hingga tidur lagi ia hanya mempercantik diri. Tentu kondisi ini menggambarkan betapa beratnya Anda untuk bisa adil dengan dua wanita yang beda sikap, beda semangat, beda kegiatan, dan beda tanggung jawab. Karenanya pikirkanlah, jangan buru-buru. Poligami bukan untuk uji nyali. Poligami adalah tanggung jawab yang harus Anda tegakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.